Oke, saya lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Manusia dan kesadaran sejarah. Ada berapa? Pertama, hakikat sejarah, kedudukan manusia dalam sejarah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian yang kedua, kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan, yang isinya adalah kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Yang berikutnya, perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Yang ketiga, berpikir dengan perspektif sejarah, yang isinya adalah konsep kronologis, konsep diakronik, konsep sinkronik, konsep kausalitas, dan konsep periodisasi. Lanjut. Sejarah, hakikat sejarah. Oke, baik. Di dalam hakikat sejarah, di situ pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Sartono sendiri tokohnya telah menyatakan setiap peristiwa itu selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Maksudnya apa? Lihat contoh gambar. Gambar itu adalah peristiwa kejadian ketika tahun 1998, di mana terjadinya perubahan secara totalitas antara masyarakat dengan pemimpinnya. Di mana kejadian itu? Di Indonesia. Ketika itu, masa itu yang dinamakan masa peralihan pada masa Orde Baru kepada masa reformasi. Nah, Orde Baru dipimpin oleh kru Orde Baru, yaitu pimpin oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Kemudian Presiden Soeharto tahun 1998 itu sedang pergi ke Mesir. Nah, di situ telah terjadi sebuah gejolak. Gejolaknya apa? Gejolaknya adalah peristiwa di Indonesia, ketidakpuasan dan ketidaksetujuan para mahasiswa dan tergabung oleh masyarakat, demo besar-besaran yang terjadi di markas Trisakti pada waktu itu. Ya. Nah, berapa orang yang jadi korban pada saat itu? Pada saat reformasi. Banyak korbannya. Tetapi yang diketahui yang meninggal itu sekitar 3 orang. Namun eksesnya adalah banyak yang meninggal ketika itu penjarahan toko-toko, penjarahan mal-mal, semua dijarah oleh para masyarakat. Karena apa? Masyarakat sudah mungkin sudah gak puas tentang ekonomi, karena ekonomi bagi rakyat pada waktu itu mungkin gak adil. Nah, itu peristiwanya, sehingga perubahan-perubahan itu akhirnya pada tahun 1998 ketika Presiden Soeharto datang ke Indonesia, di situ pergantian presiden waktu itu dan diganti oleh B.J. Habibie pada waktu itu. Maka beralihlah kepada Orde Reformasi. Nah, inilah yang disebut peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Pengaruhnya sangat besar. Jadi pemimpin juga pengaruhnya sangat besar bagi manusia, yaitu masyarakat. Tuh. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Tadi sudah sebenarnya. Saya ulangi lagi, sejarah sebagai kisah. Ini contoh. Hasil rekonstruksi atau upaya yang menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Contohnya ini medianya. Berbagai media itu adalah para tokoh-tokohnya. Pelaku sejarah dimunculkan. Nih loh, saya dulu mengalami seperti ini tokohnya. Tokoh-tokoh, para tokoh itu dimunculkan untuk menjelaskan kejadian atau kisahnya di hadapan kalian. Oke, yang berikutnya.
Nah, kedudukan manusia dalam sejarah. Ini kedudukan kamu dalam sejarah, manusia purba. Dengan itu, kedudukan kamu adalah sebagai apa di dalam sejarah? Pertama, objek sejarah. Di situ manusia merupakan aktor sentral. Aktor sentral itu adalah tokoh sebagai pusat pembuat sejarah, melahirkan sejarah. Ya, apabila manusia habis, sejarah terkubur dan sejarah tidak akan muncul. Kemunculan sejarah karena adanya manusia. Itu gampangnya. Maka aktor utama, aktor terpusat adalah manusia pelakunya. Tuh. Kemudian sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Ruang adalah tempat, waktu adalah kapan kejadian itu terjadi. Tuh. Jadi ruang itu adalah tempatnya. Kemudian waktu kapan terjadinya, tanggal, hari, tahun, bulan, itu kejadiannya. Paham itu? Wih, paham gak? Oke. Kemudian yang kedua, subjek sejarah. Apa itu subjek sejarah? Manusia kontribusi ini dalam penelitian dan penulisan sejarah. Maksudnya apa? Bahwa manusia itu harus punya penelitian kalau ingin membuat sebuah peristiwa dalam sejarah. Penelitian nih, apa yang harus diteliti? Banyak penelitian-penelitian kejadian-kejadian. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini? Kenapa kok Indonesia itu pindah ke IKN dan sebagainya? Ada apa di situ? Diteliti. Kenapa Jakarta ini setiap bulan, setiap tahun adanya demo terus? Ada apa pendemo ini? Ya, tuh. Oke, jadi itu. Kemudian yang berikutnya, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsepnya bagaimana? Nih. Konsepnya adalah pertama, tempat terjadinya suatu peristiwa. Tempatnya di mana? Oh, di Jakarta. Dulu yang mengawali adanya revolusi dan reformasi. Demo besar-besaran. Di Jakarta pusatnya di mana? Gedung MPR dan DPR. Awalnya dari mana kejadian itu? Oh, dari di Universitas Trisakti. Tuh, awalnya itu, ya. Nah, itulah tempat terjadinya suatu peristiwa. Cakupannya apa pembahasannya? Cakupannya umpamanya tentang peristiwa kejadian dari Orde Baru menuju ke Orde Reformasi. Tuh, cakupan masalahnya. Terus di situ ada beberapa tempat kajian sejarah dalam ruang. Pertama adalah sejarah kota. Tempatnya di mana? Di kota. Di kota-kota kejadiannya. Kedua, sejarah pedesaan. Di mana? Di daerah, di desa-desa. Tuh, desa-desa terjadi yaitu peristiwa yang telah dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, sejarah lokal. Sejarah lokal itu adalah sejarah setempat. Jadi lokal itu adalah setempat kejadian. Umpamanya daerah Pasar Rebo. Nih, Sudirman sedang terjadi sejarah apa? Umpamanya di lokal ini, Jalan Sudirman dan sebagainya. Tuh, itu adalah sejarah lokal. Oke. Berikutnya. Di sini ada istilah konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu pertama adalah menandai sebuah peristiwa yang bersifat unik. Unik itu apa?
unik itu bahwa peristiwa terjadi hanya satu kali waktu itu. Tidak berulang kembali waktunya. Hanya sekali. Tadi sudah saya contohkan. Kemudian menerangkan kapan terjadi sebuah peristiwa. Pada hari apa, jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa kejadian itu. Seperti kalian. Hari apa lahir, tanggal berapa lahir, tahun berapa lahir, bulan berapa lahir. Itu adalah jelas, nyata. Terus menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Tuh. Jadi sejarah itu peristiwa yang jelas, sedangkan mitos kan nggak jelas, gaib. Kalau mitos kan hal-hal yang gaib, yang nggak kelihatan. Maka mitos atau benar, nyata. Maka sejarah itu adalah nyata dan benar kejadiannya. Menandai kondisi suatu zaman. Nah, zaman. Maksudnya apa menandai suatu zaman? Ini zaman, contohnya dari zaman pra-aksara. Zaman pertengahan. Zaman modern. Dari tahun sekian, zaman pra-aksara. Tahun sekian, zaman modern. Tahun sekian dan sekian, zaman super modern. Ini adalah tanda-tanda menandai sebuah peristiwa. Oke, saya lanjut. Berikutnya, kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Nih, ada berapa dalam konsep waktu? Ada 4. Pertama adalah perubahan. Apa yang berubah? Suatu kejadiannya, suatu peristiwanya. Berubah, ada perubahan. Terus perkembangan. Apa yang berkembang? Peristiwanya, kejadiannya yang ada hubungannya dengan peristiwa tersebut. Kemudian pengulangan. Apa yang terulang kembali peristiwanya? Walaupun tidak, pengulangannya itu tidak mutlak semua, hanya sebagian. Kalau umpamanya tsunami memang bisa kejadian terulang kembali tsunami di daerah itu, tapi waktunya berbeda. Waktunya yang membedakan. Tempatnya sama, waktu yang berbeda. Terus kesinambungan, ada hubungannya antara peristiwa satu dengan peristiwa berikutnya, punya hubungannya. Maka berkesinambungan. Nah, oleh sebab itu konsep waktu kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Jadi itu. Berikutnya adalah perubahan dan kehidupan berkelanjutan dalam sejarah. Ini kejadiannya. Tuh. Kejadiannya bagaimana? Ini satu contoh. Kehidupan manusia yang senantiasa diwarnai dengan perubahan dan berkelanjutan. Contohnya begini. Ketika Perang Dunia Kedua, ini satu contoh, Jepang adalah merupakan negara satu-satunya di Asia Timur yang bisa menguasai dunia, terutama di Asia Tenggara. Bahkan Amerika, Uni Soviet, Rusia dan Amerika Serikat dapat dikalahkan oleh Jepang. Padahal dua negara itu adalah negara raksasa, negara besar, tapi dapat dikalahkan oleh negara Jepang yang kecil, yang besarnya mungkin hanya kota Jawa Tengah, besar luasnya wilayah di Jepang itu, wilayah di Jawa Tengah, tapi mampu menundukkan Amerika dan Rusia. Bahkan sampai Asia Tenggara dikuasai Singapura, kemudian Malaysia, Vietnam, sampai Indonesia bisa dikuasai oleh Jepang.
Nah, peristiwa itu menandai bahwa Amerika Serikat semakin marah. Dan akhirnya jalan satu-satunya adalah dia harus meluncurkan satu aksinya untuk membumi hanguskan negara Jepang apabila Jepang tidak menyerah. Tapi benar, akhirnya Jepang menjatuhkan di bom atomnya ya di seluruh kota, baru 2 kota, Hiroshima dan Nagasaki. Itu adalah pusat ekonomi dan pusat militer. Nah, baru di situ Jepang menyerah terhadap sekutu atau Amerika. Tuh. Menyerahnya Jepang pada akhirnya dampaknya apa? Berkelanjutan. Negara-negara yang dikuasai oleh Jepang menjadi merdeka. Itu dampaknya, berkelanjutannya. Jadi dengan Indonesia jadi merdeka, Malaysia menjadi merdeka, Singapura menjadi merdeka ketika itu. Ya, walaupun yang masih dihadapi adalah masih negara-negara yang pernah menerapkan kolonial, Belanda maupun Inggris. Sekutu yang menguasai ya, tetapi bangsa Indonesia sudah menggenggam kemerdekaan. Kemudian itulah yang disebut dengan perubahan dan berkelanjutan. Maka perubahan itu menyebabkan satu kerusakan. Pasti pertama menandai kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Kemudian mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Itu kelanjutannya. Terus munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Konsep kronologis. Perhatikan konsep kronologis ini. Baik. Konsep kronologis ini adalah peristiwanya berurutan. Urutannya gimana? Satu contoh begini. Pertama pembentukan BPUPKI. Ya. Kemudian setelah pembentukan BPUPKI, ini Panitia Kemerdekaan Indonesia ya, Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, Panitia Kemerdekaan Indonesia, Badan Pemeriksaan Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia. Baru meluncur peristiwa yang kedua, kunjungan tokoh bangsa Indonesia ke dalam Vietnam. Untuk apa? Untuk minta supaya dukungan kemerdekaan Indonesia, termasuk nanti ke Mesir, kemudian Palestina, kemudian Australia, ya, India, dan termasuk Vatikan. Itu yang mendukung pertama kali kemerdekaan Indonesia. Sehingga dengan dukungan negara itu, maka Indonesia menjadi merdeka. Ya wajar kalau Palestina sekarang didukung Indonesia mati-matian. Kenapa? Karena Palestina pernah mendukung Indonesia. Tuh. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa kejadian ketika Indonesia mau merdeka. Golongan tua diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Tujuannya adalah diasingkan supaya tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Dan golongan muda untuk menekan golongan tua supaya Indonesia pada tanggal 17 dikomandangkan supaya merdeka. Ya. Akhirnya kejadian itu terjadi tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan telah dikomandangkan
kemerdekaan Indonesia. Tetapi itu baru de facto, belum de jure. De facto itu kan baru omongan, pengumuman secara lisan, belum tertulis di PBB. Maka Jepang menyerah, bukan diserahkan kepada Indonesia, tetapi diserahkan kepada sekutu. Kenapa alasannya? Alasannya ketika Jepang mengambil alih Indonesia, itu masih ada Belanda di situ. Belanda dipaksa pergi, diusir, sehingga diambil alih negara Indonesia ke Jepang. Nah, setelah Jepang menyerah, sekutu datang, Inggris dari India nih. Untuk apa? Melucuti senjata penyerahan kemerdekaan Indonesia. Tetapi di situ ada yang bonceng. Siapa? Nika. Nika bonceng lagi ke Indonesia. Nah, disitulah terjadi pertempuran kembali, bukan dengan Jepang tetapi dengan Nika. Karena apa? Merasa Nika, ya, sekutu, bahwa Indonesia belum merdeka ketika itu, karena belum diakui oleh dunia, belum diakui oleh PBB, sehingga terjadi peperangan di situ masa itu, ya. Tuh. Nah, walaupun begitu, tetap Indonesia melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, konsep kronologis itu adalah peristiwanya berurutan, ya, dari bawah sampai atas. Itu berurutan. Ingat-ingat, itu adalah merupakan proses kronologis. Berikutnya, tuh, jadi urutan waktu dari jumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu dan kejadiannya, berurut. Konsep diakronik, ya, sudah mencapai konsep diakronik. Sekarang yang tadi kira-kira